2.1. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Nggih. Jadi ini untuk yang LK 2.1 yang saya gunakan untuk kompre, ini pakai permasalahan kedua, yaitu siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Ini untuk akar penyebab masalahnya dikarenakan guru belum menggunakan media pembelajaran inovatif. Lalu saya mengambil solusi menggunakan metode pembelajaran PBL dengan metode blended learning dengan media quizzes. Dikarenakan hasil dari kajian literatur saya, dari hasil wawancara saya, dan juga dari pengalaman pribadi, itu kalau anak-anak itu menggunakan media yang lebih interaktif atau lebih mengikuti perkembangan zaman, anak-anak akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ini di sini untuk literatur yang LK 2.2. Di sini siswa lebih bersemangat dalam belajar dan sangat antusias dalam menggunakan media pembelajaran Kahoot. Terus yang kedua, literatur yang kedua menggunakan media pembelajaran Powtoon mempunyai data efektivitas yang sangat baik terhadap antusias yang dapat menarik minat belajar peserta didik. Lalu selanjutnya di LK 2.2, nun sewu Pak, saya ganti yang LK 2.2. Yang di LK 2.2 juga saya sudah mencari literatur untuk yang terkait pembelajaran quizzes. Di sini pertama saya menggunakan penggunaan model pembelajaran problem based learning. Ini juga sesuai dengan literatur dan juga sesuai saran dari pakar. Terus yang kedua dengan metode pembelajaran quizzes juga saya sudah mencari literaturnya. Ini yang untuk blended learningnya. Juga di sini penerapan blended learning untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Lalu selanjutnya untuk quizzes, ini di sini ada juga literatur bahwa penggunaan quizzes, platform quizzes itu dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Titania. Mungkin bisa di scroll up lagi. Saya akan lihat dulu di 2.1. Oh iya. Siap, Pak. Sebentar, ini saya ganti yang LK 2.1. Oke, Bu. LK 2.1. Ini, Pak. Oke, baik Bu. Bisa di scroll up lagi, Bu. Oh, ke atas. Oke. Yang ke atas ini yang masalah pertama tentang literatur, Pak. Literasi. Oke. Baik. Saya mau tanya, Bu. Titania bisa mengetahui kalau kemampuan literasi siswa itu minim dari mana? Dari kan saya melakukan wawancara juga sebelum saya menentukan masalah yang terpilih ini. Saya melakukan wawancara sama anak-anak, terus berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama mengajar, terus juga dari berbagai literasi, terus wawancara dengan rekan sejawat tentang masalah-masalah yang ada di sekolahan saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Titania. Baik. Terus kemudian kemampuan literasi siswa ini berdampak apa terhadap siswa itu sendiri? Karena kemampuan literasi siswa itu rendah, lalu anak-anak itu cenderung seperti ini, Pak. Kalau waktu belajar itu kan mereka tidak mau membaca. Mereka cenderung kalau misal browsing itu hanya tahu hasil akhirnya saja, langsung copy paste kadang malah tanpa edit itu, seperti itu. Jadinya nanti waktu kita tanya, waktu kita mengadakan evaluasi pembelajaran yang berbeda sedikit aja, misal kalau pembelajarannya itu evaluasinya itu ada
yang ganti angka gitu. Ganti angka aja anak-anak sudah bingung. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian Bu, mengapa Ibu di sini apa namanya ingin atau mengetahui bahwa akar penyebab masalahnya adalah bahwa guru itu belum menerapkan metode pembelajaran yang menarik, ya, literasi dan numerasi dari siswa itu sendiri. Eh, karena seperti ini Pak, dari wawancara dengan anak itu pertama dari anak dulu karena objeknya anak nih Pak. Saya tanya-tanya, kenapa kok kalian kok nggak mau berliterasi? Kenapa kalian kok nggak mau baca? Ya itu Bu, metodenya kayak gitu-gitu terus, bosen nih, cuman dikasih e-book suruh baca udah kayak gitu Pak. Terus nanti ada juga yang saya baca-baca dari literatur, itu banyak dari literatur itu karena metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu kurang menarik. Terus juga dari wawancara dengan pakar yang saya lakukan itu juga karena metode pembelajaran yang dilakukan guru itu masih berpusat pada guru. Terus ada lagi dari wawancara dengan teman sejawat juga seperti itu Pak. Maka saya mengambil kesimpulan dari untuk akar penyebab masalahnya itu dikarenakan metode pembelajaran yang kurang menarik. Jadi guru harus lebih berinovasi lagi. Oke Bu, tentu saja ketika Ibu jawabannya sudah sangat benar sekali ya dengan bertanya kepada siswa ya untuk mengetahui akar penyebab masalahnya apa sih seperti itu. Kebanyakan dari yang kemarin tuh, saya sudah tanya sama ini rekan sejawat sama para pakar bilangnya akar masalahnya ini. Nah itu kan baru dugaan ya Bu ya. Jadi memang untuk mencari akar masalah itu kita langsung tanya kepada objeknya yaitu adalah siswa. Nah dengan demikian kita bisa lebih tepat untuk mengatasi masalah. Baik. Terus kemudian terkait dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh para pakar dan juga rekan sejawat apa? Dari beberapa solusi Pak, saya ngambil yang bisa saya terapkan sendiri ya Pak, karena memang sebenarnya banyak solusi yang ditawarkan, tetapi saya merasa kalau saya sendiri belum menguasai dan saya terapkan ke anak-anak, nanti itu anak-anak juga kesulitan, maka saya ngambil alternatif solusi untuk yang minimnya kemampuan literasi siswa. Saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning dengan metode mind map. Terus nanti medianya Canva. Itu saya pikir karena dengan metode PBL anak-anak lebih aktif. Terus nanti bisa saya pancing-pancing mereka untuk menemukan masalah mereka sendiri, mencari jawaban atas sebuah masalah yang saya utarakan, atau mereka mencari masalah terus mereka mengambil benang merah sebabnya kenapa, seperti itu Pak. Terus kenapa kok saya mengambil metode mind map untuk yang literasi? Karena dengan mind map itu otomatis anak-anak akan membaca bagaimana mereka bisa membuat benang merah dari sebuah permasalahan kalau mereka tidak membaca. Jadi saya harapkan nanti dengan metode mind map anak-anak itu bisa membaca lagi, membaca literasi. Karena di RPP saya juga anak-anak tak suruh berliterasi, baik dengan menggunakan bahan ajar yang saya bagikan, terus juga dengan mereka tak suruh berliterasi juga menggunakan Google Voice. Jadi anak-anak biar senang mereka pakai gadget, karena kalau pakai gadget mereka kan sudah biasa. Jadi saya pengen ngajak anak-anak itu, ayo nak, gadget itu tidak hanya untuk bermain game, ayo kita belajar bareng. Di sini bisa kita cari kita cari jawaban dari banyak masalah yang kalian itu nggak tahu. Misal ada kata-kata yang sulit, ada kata-kata yang kalian belum mengerti, kalian bisa mencari lewat Google Voice. Itu yang paling gampang Pak, itu menurut saya. Jadi dari situ nanti anak-anak bisa menggambar untuk mind mapnya. Terus kenapa kok pakai Canva? Karena saya dengan anak-anak itu sudah biasa menggunakan Canva. Jadinya saya nggak pakai aplikasi mind map yang susah-susah. Pakai Canva itu anak-anak sudah sering menggunakannya, seperti itu Pak. Dan di sana desainnya juga bagus-bagus, itu menurut saya.
Baik, Bu, sebentar. Baik, Bu. Eh, Kemudian benang merahnya di mana, Bu? Antara apa namanya eh, akar penyebab masalah dengan pendapat para pakar dan rekan sejawat dan juga kajian literaturnya. Di sini sudah saya jelaskan, Pak. Mungkin, sebentar, mohon maaf. Saya buka lagi untuk LK 2.1. Di sini kan sudah saya jelaskan untuk eksplorasi alternatif solusi. Ini dari akar penyebab masalahnya bahwa metode pembelajaran kurang menarik. Saya menemukan literasi ini dengan menggunakan PBL. Ini anak-anak bisa kemampuan literasi peserta didiknya semakin berkembang. Di sini sudah disampaikan, Pak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran menggunakan metode PBL mengembangkan kemampuan literasi peserta didik sekaligus membentuk PPP, profil pelajar Pancasila. Kemampuan literasi numerasi dapat berkembang melalui PBL. Ini yang pertama untuk metode model pembelajaran PBL-nya. Terus untuk penggunaan metode mind mapping, di sini juga saya menemukan literatur bahwa mind mapping dapat meningkatkan literasi mahasiswa dalam membaca dan menulis. Terus yang terakhir untuk media Canva, di sini saya menggunakan wawancara dengan banyak teman dan juga wawancara dengan ahli yang mengatakan di sini harus menggunakan berbasis IT seperti itu, Pak, atau pakai media yang anak-anak sudah available, maksudnya sudah terbiasa menggunakan. Seperti Oke, itu, baik, Pak. Bu. Kalau menurut saya, Bu, kita harus fokus ya, Bu, ya, dalam memecahkan masalah. Jadi Ibu mengatakan bahwa minimnya literasi dari siswa. Terus kemudian Ibu di situ menentukan akar masalahnya adalah bahwa metode pembelajaran yang tidak menarik. Nah, oleh karena itu, Bu, untuk penentuan solusinya, Bu, kita harus fokus pada metode pembelajaran atau metode pembelajarannya, Bu. Jadi ke medianya, Bu. Ya, ini agak sedikit bergeser seperti itu. Jadi harus ada benang merahnya. Misalkan seperti ini, Bu. Kalau memang akar masalahnya adalah model atau metode pembelajaran, berarti nanti solusinya itu harus model atau metode pembelajaran. Seperti itu. Pak. Dan itu harus ada di hasil wawancara dengan para pakar dan rekan sejawat. Artinya rekan sejawat dan para pakar itu juga harus ada solusi terkait dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Di sini, Pak, sudah ada ini dari rekan sejawat untuk penggunaan metode dan metode PBL dan metode diskusi kelompok ini sudah ada. Baik, berarti nanti solusinya di situ, Bu. Dan kemudian untuk kajian literatur, ya, berarti nanti bisa mencari judul literatur itu mengambil dari dua variabel tadi, Bu, dari masalah dan dari akar masalah. Misalkan masalahnya adalah literasi, ya, terus kemudian akar masalahnya adalah model pembelajaran. Jadi nanti kita bisa mencari judulnya misalkan peningkatan kemampuan literasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL misalnya. Siap, Pak. Jadi semuanya bisa ada kesamaannya, Bu. Ada benang merahnya. Nah, sekarang kita lihat di kajian literaturnya apakah ada seperti itu? Di sini saya dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning ini mengembangkan kemampuan literasi peserta didik, Pak. Oke, baik. Oke, Bu, baik. Oke, nah sekarang kita lihat di rencana aksinya ya, Bu, ya. Saya melihat ini sudah ada korelasinya. Mungkin Ibu bisa memaparkan dulu sebentar terkait dengan RPP-nya dulu, Bu. Yang untuk masalah ini, Pak, untuk literasi. Ya, yang literasi saja. Pak. Sebentar saya bukakan dulu, Pak. Karena saya tadi mengopinya yang untuk kompre, Pak. Oh, gitu.
baik Bu, enggak apa-apa Bu. Kalau misal ini ada di apa laptop Pak, saya kan ada di lab. Kalau misal Mhm, saya nunjukin yang untuk apa masalah kedua saja nggak apa-apa Pak? enggak apa-apa Bu, nanti Oke, harus sebutkan masalahnya apa, terus oke. akar masalahnya apa, gitu. Ah, ini untuk masalah kedua. Sebentar, sebentar Pak, sebentar. Saya buka dulu untuk modul ajarnya. Sudah terlihat Bapak? Sudah Bu. Oke, sebentar. Ini yang ini nggih. Oke, bentar. Ya, di sini Pak. Bentar. Nah, di sini untuk rencana aksi 2 ini saya mengambil rendahnya antusias siswa dalam pembelajaran. Untuk eksplorasi alternatif solusi, di sini setelah saya berliteratur, wawancara dengan pakar, wawancara dengan kepala sekolah, teman sejawat. Ini sorry belum saya edit yang ini. Ini ada wawancara juga dengan siswa. Ini saya simpulkan menggunakan metode pembelajaran based learning dengan metode blended learning dengan media aplikasi berbasis TIK atau quizzes. Seperti itu Pak. Terus untuk di RPP-nya, di sini untuk sintaknya saya sudah menggunakan sintak untuk PBL, yaitu berorientasi peserta PJBL ya Bu ya? PBL Pak. Oke, iya betul, orientasi peserta didik pada Orientasi peserta didik pada masalah. Terus untuk metodenya blended learning karena di sini saya memadukan dengan menggunakan AI dan apa menggunakan Google Voice dan Google Classroom juga. Jadi nanti anak-anak untuk presensi menggunakan Google Classroom. Terus untuk bahan belajarnya juga menggunakan Google Classroom. Terus nanti untuk LKPD-nya juga bisa diakses dengan Google Classroom, juga bisa diakses dengan yang hard copy-nya juga sudah saya bagikan. Terus untuk medianya pakai Quizzes itu karena menurut saya itu Quizzes itu enak Pak untuk presentasi juga anak-anak senang, terus untuk berlatih soal juga anak-anak senang karena di situ beragam Pak, jadi saing-saingan mereka. Oke, baik Bu Titania, menarik sekali ya. Nah, di sini Ibu menggunakan PBL ya, problem Nggih. based learning. Nah, letak hotsnya di mana Bu? Nun sewu nggih Mungkin Pak. bisa ditunjukkan di Oh, IPK di atau mungkin bisa nggih. di pembelajaran, Siap Pak. terus kemudian LKPD dan di soal-soalnya. Untuk hotsnya di sini sudah saya tandai. Nah, hots. Di sini mulai dari tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang didapat dari Google Voice Assistant. Ini menggunakan hotsnya pakai C5 mengumpulkan. Terus di sini juga peserta didik bekerja sama membagi tugas masing-masing. Peserta didik mulai mengerjakan dengan tertib. Oh, ini dari atas ding Pak. Mohon maaf. Ini mulai dari sini. Mulai dari atas sini pakai C5 tadi mengumpulkan. Terus di sini di kegiatan memonitor keaktifan dan perkembangan, peserta didik menggali informasi melalui bahan ajar yang sudah dibagikan dan sumber internet yang relevan dengan materi. Di sini menggunakan masih C3 menggali, tapi di sini mengembangkan dan menyajikan hasil menyimpulkan. Mana ya tadi menyimpulkan? Nah, di sini peserta didik mengikuti kegiatan dan menarik kesimpulan dengan penuh semangat. Di sini ada kegiatan HOTS yaitu C5 menyimpulkan, terus dievaluasi pengalaman belajar. Di sini juga guru mengajak peserta didik bersama dengan rekan kelompok menganalisis dan mengevaluasi. Di sini
menggunakan C4 deh Pak. C4 menganalisis dan C5 mengevaluasi. Itu untuk RPP saya Pak. Oke, baik Bu. Saya kira cukup Bu pertanyaan dari saya, sudah sudah menggambarkan ya pedagogi secara baik ya di dalam mengajar. Saya kira sudah cukup baik untuk Nggih, matur nuwun Pak Rizal. Untuk selanjutnya Bu Yuliana yang akan melanjutkan pertanyaan. Terima kasih Bu. Nggih, matur nuwun Pak Rizal atas bimbingannya. Saya izin stop sharing. Oke. Bu Titania, selamat siang. Selamat siang Bu Yuliana. Iya. Jumpa lagi ya Bu. Nggih, udah lama Bu nggak ketemu Bu Yuli. Lama kita. Bu, saya dredeg Bu. Beberapa minggu. Saya dredeg tadi ditanya-tanya Pak Rizal. Ibu, keren ini. Keren kok Bu. Maaf Bu Yuli masih belum saya sempurna. lanjut ya, Bu. Nggih, monggo Bu. Kalau kamera saya Maaf Bu Yuli, suaranya kalau kamera terputus-putus. saya ini nggak kelihatan trouble, kita bersuara saja ya. Nggih Bu, nggak apa-apa. Mohon bimbingannya Putus nggih ya? Bu. Nggih, tadi putus-putus. Oh ya. Baik, Pak. Baik, Bu. Dredeg Bu. Coba Ibu tunjukkan di perangkat Ibu Nggih. mana bagian mana bagian yang ada unsur. Unsur apa Bu? Unsur yang mengembangkan literasi numerasi siswa. Nggih Bu, sebentar. Saya izin sharing Bu Yuli. Iya, Bu Titania. Ini masih perangkat yang tadi untuk mengembangkan literasi numerasi siswa. Di sini, di sini Bu, saya pertama-tama untuk meminta siswa untuk mencari materi tambahan yang relevan menggunakan Google Voice Assistant. Di sini saya minta peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang didapat dari Google Voice Assistant. Dengan mereka mencari sendiri di Google Voice Assistant, saya harapkan mereka juga membaca dari apa yang sudah direkomendasikan oleh Google Voice. Di sini untuk literasinya sudah Bu, jadi peserta didik berliterasi digital didampingi guru. Untuk bernumerasi, ini LK berapa nggih? LK 2.1. Ini untuk LK 2.1 ini numerasinya saya berikan di LKPD Bu. Jadi di LKPD Ini, itu ini perangkat apa nih? Modul atau RPP? ini RPP Bu, Modul modul ajar Bu. RPP. Nggih, modul ajar. Yang numerasi tadi di mana? Di LKPD Ibu. Iya. Mohon Mungkin ada di tahapan ini. Di tahapan ini bagaimana LKPD? di Iya, sininya silakan. meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD 1 dengan mencari materi dari berbagai sumber dari modul, buku maupun internet. Di sini juga kemampuan literasi anak-anak saya minta untuk digali lagi dan dikembangkan lagi. Terus untuk numerasinya yang lebih kelihatan di LKPD-nya Bu, karena di sini saya hanya banyak di literasi seperti ini di kegiatan. Apa yang dikerjakan di LKPD? Di LKPD itu jadi anak-anak saya minta untuk membuat gambar konfigurasi jaringan Bu. Jadi di situ kan saya memberi problem sama anak-anak. Saya izin share untuk LKPD-nya nggih Bu? Ya, boleh Bu, boleh. Sebentar. LKPD, sebentar Bu, saya buka dulu LKPD.
LKPD. Ini untuk LKPD-nya sudah kelihatan Bu Yuli? Ya, sudah. Ini jadi untuk LKPD ini seperti biasa anak-anak tak suruh berliterasi dulu dengan bahan ajar. Terus habis itu di sini saya juga memberikan pengantar sedikit. Terus di sini Bu untuk numerasinya. Jadi saya memberikan kasus pada anak-anak bahwa Ani ini memiliki 3 switch router yang masing-masing bisa terpasang dengan maksimal 3 perangkat. Di sini ada untuk numerasi hanya sedikit aja Bu, bahwa Ani menginginkan agar semua perangkat komputer yang ada di rumahnya terkoneksi dengan internet, namun dia juga menginginkan agar biaya pasang yang dikeluarkan semurah mungkin. Biaya pasang ini bergantung pada total panjang kabel yang harus digunakan. Jika diberikan posisi perangkat yang dimiliki oleh Ani seperti gambar di bawah, bantulah dia memodelkan konfigurasi jaringan di rumah, sehingga biaya yang harus dikeluarkan semurah mungkin. Di sini saya anak-anak saya minta untuk bernumerasi, menghitung panjang kabel yang digunakan oleh mereka. Jika mereka menggunakan berbagai kemungkinan yang mereka buat, tergantung mereka membuat konfigurasinya Bu Yuli. Jadi nanti anak-anak saya pancing untuk mereka berkembang lah menurut mereka konfigurasi yang mana yang paling hemat biaya. Jadi saya suruh menghitung dan membandingkan. Seperti itu Bu Yuli. Ya. Oke Bu. Nah, yang di literasi tadi, Nggih. boleh saya lihat? Masih Yang di numerasi, LKPD. oke. Ya. Yang di literasi di sini Bu di bahan ajarnya. Nah, mereka harus melakukan apa nih? Jadi karena sesuai tuntutan abad 21 katanya Bu, itu kan harus menggunakan media belajar yang berbasis AI, AR kayak gitu ya, VR. Saya kalau menggunakan VR saya sendiri belum terlalu menguasai dan anak-anak juga masih kesulitan. Saya menggunakan AI sama AR. Tadi AI-nya seperti di RPP saya, anak-anak tak suruh berliterasi dengan Google Voice yang paling gampang anak-anak untuk mengerti. Terus untuk AR-nya Google Voice itu Ibu bersuara? Enggak, anak-anak sendiri Bu. Jadi mereka. Iya. Jadi anak-anak kan saya bagikan bahan ajar. Mereka menggunakan AR untuk scan barcode, terus mereka membaca. Jadi nanti kalau di bahan ajar ini, misal contoh Bu, di sini ISP, anak-anak belum paham ISP. Saya minta anak-anak berliterasi dengan Google Voice, seperti itu. Apa toh ISP? Jadi saya memang meminta anak-anak untuk biasakan berliterasi dulu sebelum bertanya. Kalau sudah berliterasi kok belum paham, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Seperti itu Bu. Oke Bu. Nah jadi mereka selain menyimak ini, Nggih. mereka juga mendengarkan suara ya. Nggih Bu. Nah, bagaimana Ibu memastikan bahwa apa yang mereka tanyakan atau apa yang mereka cari betul-betul yang dibutuhkan dalam materi pembelajaran ini? Jadi saya kan lebih banyak anak-anak yang lebih anak-anak yang melakukan pembelajaran. Saya di sini kan cuma sebagai fasilitator. Jadi saya memancing anak-anak. Jadi kan anak-anak sudah saya bagi kelompok-kelompok, terus saya berkeliling. Ayo apa yang susah? Seperti itu Bu. Bu saya belum paham Bu apa internet service provider misal. Apa tuh Bu internet? Ayo coba kalian buka Google Voice-nya. Coba tanyakan di situ, nanti saya dampingi. Nah, ini coba dibaca dulu. Nanti saya pindah ke kelompok lain. Ada yang belum dimengerti enggak? Nanti kalau misal ada yang belum, Bu saya enggak tahu Bu konfigurasi itu apa. Coba kamu buka Google Voice-nya, coba tanya konfigurasi itu apa. Seperti itu, Bu. Ya. Tapi setidaknya kan betul memang itu pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi peran Ibu
untuk memastikan bahwa yang mereka kuasai benar-benar yang dibutuhkan Nggih, di Bu. materi ya. Nggih. Ada, maksudnya tetap ada gitu. Nggih, jadi nanti setelah mereka berliterasi, saya juga menampilkan Oke. penguatan, memberikan penguatan kepada anak-anak. Oh ya, ya. Penguatan, betul. Penegasan kembali ya. Nggih, Oke, Bu. Bu. Iya. Baik, Ibu, saya ke pertanyaan kedua. Baru 2, Bu. Sudah lancar menjawabnya, saya lanjut aja. Nggih, Bu. Grogi aslinya, Bu, ini dingin, Bu, tangan saya. Suara saya masih jelas, Bu? Jelas, Bu Yuli. Oh ya, oke. Nah, boleh Ibu tunjukkan pada perangkat ini Nggih. bagian yang terintegrasi TPEC Nggih. dan mengapa itu Ibu kemas dalam teknologi itu. Nggih, Bu. Saya izin sharing untuk modul ajar lagi. Iya. Iya. Di sini sudah saya berikan tanda-tanda juga, Bu, yang menggunakan TPEC dari orientasi saja, nggih. Di sini ada TPEC-nya. Peserta didik dari mulai di sini. Peserta didik bersama guru memperhatikan dengan seksama materi tentang konsep jaringan komputer dan internet. Jadi saya memperlihatkan tayangan kepada anak-anak. Setelah saya melakukan pertanyaan diagnostik secara klasikal, saya memberikan tayangan video pada anak-anak. Di sini ada TPEC-nya menggunakan teknologi berupa audio video. Terus karena saya kenapa kok menggunakan video nih, Bu, yang berbasis audio video, karena anak-anak itu kalau misal cuman audio saja mereka jenuh karena tidak menarik. Terus kalau menggunakan video tanpa audio seperti PowerPoint yang bisu, itu anak-anak juga bosan, ngantuk juga, Bu, karena tidak ada yang memancing mereka untuk tertawa dan suara saya yang kadang-kadang sember juga. Jadi di sini saya menggunakan konsepnya video. Terus di sini juga pakai Google Classroom. Ini juga menggunakan TPEC, menggunakan teknologi. Kenapa kok saya mau memakai Google Classroom? Karena Google Classroom itu mudah dipakai, ringan juga di HP anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya membuka Google Classroom itu hanya di komputer atau di lab sekolah, tetapi anak-anak juga bisa menggunakan membuka Google Classroom untuk mengakses media dan bahan ajar yang sudah saya bagikan ketika mereka di rumah. Untuk mengaksesnya juga kuotanya tidak terlalu banyak, Bu. Terus di sini juga sudah saya tandai menggunakan TPEC untuk Google Classroom dan Google Voice Assistant. Ini juga menggunakan teknologi. Terus di sini juga ada tadi waktu LKPD-nya juga selain saya bagikan hard copy di Google Classroom, itu saya kasih barcode-nya juga dengan harapan seperti ini, Bu. Kalau mereka itu bisa mengakses LKPD-nya itu dengan gadget mereka. Jadi waktu membuka Google Classroom kan di lab, mereka scan barcode di situ, terus nanti mereka unduh, dengan harapan anak-anak bisa membaca dan belajar juga di rumah. Seperti itu, Bu. Ini untuk TPEC-nya. Ya. Oke. Nah, Ibu, dengan berbagai jenis-jenis teknologi yang Ibu kemas ya, untuk bisa menyediakan pembelajaran bagi siswa. Memang menarik perhatian siswa, ada interaktif juga, dan juga ada efektivitas efisien waktu ya.
Itu. Nah, jika penggunaan jenis-jenis teknologi ini dihubungkan dengan kondisi gaya belajar siswa. Nah, kira-kira Ibu mau menjelaskan gimana nih? Untuk gaya belajar siswa itu kan kadang ada yang audio, terus ada yang video, terus Ya, ada yang audio video. ya. Tadi kan saya sudah menggunakan video itu supaya anak-anak mengakomodir yang gaya belajarnya audio video, baik yang audio atau yang video. Oke. Terus ada juga yang mereka lebih ke kinestetik ya Bu. Untuk yang kinestetik Ya, itu saya berikan di LKPD itu Bu. Jadi anak-anak mereka sambil mikir, mereka bisa sambil ngukur-ngukur, sambil gerak-gerak seperti itu Bu. oke. Intinya apa? Mengakomodir ya. Iya, intinya saya berusaha untuk mengakomodir walaupun mungkin masih jauh dari sempurna Bu. Iya, tapi kan kita sudah bisa membuat semacam memperhatikan ya Nggih. kondisi-kondisi gaya belajar yang berbeda Nggih Bu. dengan menampilkan media-media yang bisa mereka akses dengan sesuai gaya belajar mereka ya. Ya. Oke Ibu, jelas sekali penjelasannya, sama ini eh, penggunaan tipeknya jelas, tujuannya apa dan alasan-alasannya. Iya Bu. Atas bimbingan Bu Yuli Ibu, dari dulu saya ini. cukup. Eh, ya, karena sudah cukup ini dengan Pak Rizal juga sudah tadi, Ibu bisa stop share dan Nggih. selesai Ibu. Terima kasih. Aduh, terima kasih Bu Yuli. Semoga lulus. Iya. Terima kasih bimbingannya Bu Yuli. Sukses ya Ibu. Selamat Nggih, siang. matur nuwun Bu Yuli. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Saya izin stop sharing dan leave. Iya. Iya. Oke Bu. Sukses Selamat ya, Bu. siang Bu.